Di hutan, mereka yang haus hendak mengambil air di sungai. Tapi ternyata lintah ada di badan mereka. Lin berteriak histeris. Lalu tanpa sengaja menendang Put hingga terjatuh dan melemparnya dengan botol. Lemparan itu tepat mengenai burung siput. Lalu mereka yang kelaparan mencoba mengambil pisang. Pisang didapat, mereka pun memakannya hingga tertidur. Saat ia bangun, tanpa mereka sadar, ternyata hari sudah gelap. Mereka langsung panik. Mereka yang panik dengan cepat melanjutkan perjalanan. Saat mereka di hutan, ada orang yang bersiul. Put membalasnya dengan siulan. Lin memarahinya karena siulan dapat memanggil hantu. Put yang baru sadar akan hal itu memutuskan untuk lari secepatnya. Saat sedang berlari, mereka bertemu dengan seseorang. Mereka lagi-lagi ketakutan karena mengira orang itu adalah hantu. Ternyata orang itu hanyalah bocah laki-laki yang sedang merumput. Berkat bocah itu, akhirnya Put dan Lin bisa kembali ke jalan raya dan bertemu dengan mobil taksi di sana. Singkat cerita, mereka telah kembali ke penginapan. Saat di kamar, Lin lagi-lagi diganggu oleh hantu yang sedang memainkan lampu. Ia pun langsung lari ketakutan. Karena takut, ia memutuskan untuk menginap ke kamar Put. Put yang romantis lalu menyetel lagu mellow, diiringi dengan melihat pemandangan bintang-bintang di langit. Di sini, Put sudah menaruh hati kepada Lin, tetapi Lin belum menyadarinya. Saat besok paginya, Lin terbangun dan melihat kaki Put telah berada di dadanya. Setelah itu mereka berdua berkumpul dengan teman-temannya. Om menanyakan kemana motor tuanya. Put dengan bodohnya mengatakan, tenang saja, nanti juga motornya bisa kembali sendiri. Put lalu mengajak Lin ke tepi danau. Ia menceritakan naskah film yang sedang ia tulis, yaitu ada sepasang kekasih yang sudah lama pacaran, tetapi cintanya selalu mendapatkan halangan. Hingga suatu malam, si pria mendapati kekasihnya sedang melepas kepalanya dari tubuhnya. Lalu kepalanya itu melayang-layang dan memakan usus ayam. Namun bagi Lin, cerita Put kurang menarik. Ia pun memberikan kisahnya untuk diangkat ke naskah film. Ia bercerita ada sepasang muda-mudi yang duduk di pinggir danau. Mereka sangat asik mengobrol, sampai-sampai mereka tak tahu kalau ada wanita yang sedang menguping. Tapi wanita itu tak bisa mendengarkan yang mereka bicarakan. Lalu wanita itu semakin dekat dan mendekat, dan sekarang berada tepat di belakang pemuda itu. Wajahnya hampir menyentuh pria itu. Put langsung ketakutan karena merasa cerita dari Lin sangatlah nyata. Dan ia langsung pergi dari sana. Saat di perjalanan, Lin berteriak kegirangan. Tetapi tiba-tiba sebuah mobil menginjak kotoran dan Lin kecipratan kotoran tersebut. Mereka pun jalan-jalan hingga larut malam. Keesokannya, Put memberikan jimat yang ia buat untuk Lin. Lin tentu saja senang mendapatkan jimat buatan Put. Mereka berdua lalu mendengarkan lagu sambil melihat matahari terbenam. Mereka yang terbawa suasana lalu beradu congor satu sama lain. Sedot terus. Singkat cerita, saat malam, Put mendapatkan telepon dari seseorang yang mencari Lin. Ternyata telepon itu dari Thor, mantannya Lin. Thor mendapatkan nomor Put dari Instagram milik Lin, yang sebelumnya Lin pernah mengepost fotonya bersama Put. Lalu Thor mengatakan kalau ia masih menyayangi dan mencintai Lin, dan ia belum bisa melupakannya. Lin langsung menangis dan pergi dari sana. Put mengejarnya dan memberikan telepon itu. Saat di luar, Put mendengarkan pembicaraan Lin
yang mengatakan kalau ia akan pulang dan bertemu dengan Thor. Setelah itu, Lin meminta maaf kepada Put karena telah membuatnya tidak nyaman. Dengan wajah yang bersedih, Put mengatakan tidak apa-apa, kita kan hanya berteman. Lalu Put mengambil tasnya dan langsung pergi dari sana. Di sini, Lin galau harus memilih Put atau kembali lagi ke mantannya. Ia pun mengingat keseruan dirinya saat bersama Put. Ia yang merasa bingung akhirnya minum-minum hingga mabuk berat. Saking mabuknya, ia mengambil batang pohon dan membakarnya. Api pun menjadi besar. Ia yang mabuk lalu tertidur tak sadarkan diri. Keesokan paginya, Om melihat lantai kayu telah berlubang karena temakan api. Saat ia melihat ke bawah, ia melihat Lin sudah terbaring dengan nyenyak karena mabuk semalam. Singkatnya, dengan wajah yang penuh luka, ia pamit untuk pulang. Saat di dalam perjalanan, ia melihat HP-nya sudah bersinyal dan terdapat banyak panggilan masuk dari Thor. Singkat cerita, Lin dan Thor hendak pergi untuk makan. Lin melihat bapak-bapak tua yang tertabrak mobil. Ia pun berteriak, tetapi yang ia lihat adalah hantu. Akhirnya, Lin menceritakan ke Thor kalau dirinya bisa melihat hantu, dan Thor akan mencari psikiater untuk menyembuhkan Lin. Tapi ucapan Thor membuat Lin tersadar kalau hatinya sudah tidak mencintai Thor lagi. Ia pun pergi tanpa mengatakan apapun. Esoknya saat ia turun dari motor abang-abang Gojek, jimat pemberian dari Put terjatuh. Di saat ia mengambil, ternyata itu bukanlah jimat, melainkan klise foto. Di foto itu terdapat Lin dan semua foto-foto dirinya yang dijepret oleh Put. Mulai dari situ, ia akhirnya kembali lagi ke pulau itu untuk menemui Put. Tetapi sesampainya ia di sana, Put sudah tidak ada. Om mengatakan Put sudah jarang lagi ke sini. Dengan perasaan yang bersedih, ia lalu membuang jimat tersebut. Tak lama kemudian, seseorang datang yang tak lain adalah Put. Put bertanya kenapa jimatnya dibuang. Lin berkata ia sudah tak membutuhkan jimat itu lagi. Lin tentu senang karena melihat Put kembali. Dan mereka berdua akhirnya hidup bersama. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.